Padahal HP iPhone XS itu adalah HP iPhone yang dirilis pada tahun 2018. Tapi kenapa ya sampai sekarang masih ada aja peminatnya? Dan kalau kita hitung-hitung usianya sudah menginjak di usia 5 tahunan guys. Yang berarti HP iPhone XS bisa dibilang adalah HP iPhone jadul. Nah, dan untuk harga terupdate-nya pas aku cek di toko oranye dan hijau harganya memang sudah murah banget guys. Di angka 3-5 jutaan aja. Tergantung kondisinya seperti apa. Nah, dan untuk pertanyaannya di harga segitu, apakah beneran gak bakalan rugi kalau misalkan kita beli iPhone XS di tahun 2024 ini? Karena mengingat iPhone XS adalah HP iPhone jadul. Nah, yang pertama mari kita coba bahas dari segi desainnya. Kalau dilihat-lihat dari segi desainnya, iPhone XS ini masih kelihatan cakep dan mewah banget ya guys. Apalagi warna goldnya ini. Mungkin ini wajar karena iPhone XS ini itu dulunya adalah HP iPhone mahal. Dan bahan material yang digunakan pun sudah pasti premium dan gak sembarangan guys. Untuk di bagian depan dan belakang, iPhone XS ini tuh sudah menggunakan bahan material kaca. Dan untuk premnya sudah menggunakan bahan material stainless steel. Yang menjadikan kesan mewah sama premiumnya paling terasa di iPhone XS ini. Karena kalau misalkan dibandingkan dengan iPhone XR, iPhone XR itu hanya mempunyai frame yang berbahan aluminium seri 7000 saja guys. Dan juga pada bagian panel layar iPhone XR hanya memakai layar Liquid Retina HD saja. Sedangkan iPhone XS sudah menggunakan layar Super Retina OLED. Yang menjadikan gambar yang akan dihasilkan akan terlihat lebih tajam dan lebih memanjakan mata guys. Desain di bagian layar pada iPhone XS ini sudah menggunakan layar berponi dan sudah tidak lagi menggunakan tombol home button. Layar berponi seperti ini menurutku belum ketinggalan zaman guys. Karena layar yang sudah mempunyai Dynamic Island hanya baru diterapkan di iPhone 14 Pro sama iPhone 15 seri saja. Dan sedangkan desain pada bagian belakang terdapat dua buah kamera yang didesain vertikal mirip seperti iPhone 10. Dan juga terdapat logo Apple yang masih berada di atas. Desain iPhone XS ini menurutku masih bagus-bagus aja kalau misalkan dipakai di tahun ini. Sebenarnya kalau misalkan dari segi desain iPhone itu tergantung selera masing-masing ya guys. Kadang ada juga orang yang suka desain iPhone jadul seperti iPhone seri 5 dan iPhone 6 series. Dan yang selanjutnya dari segi kameranya. Kamera iPhone XS ini menurutku hasilnya masih kelihatan cakep banget. Masih kelihatan jernih dan natural. Dan yang terpenting masih layak kalau misalkan dipajang di media sosial kalian. Dua kamera pada bagian belakang iPhone XS ini sudah mempunyai resolusi yang sama, yaitu 12 megapiksel. Kamera tersebut adalah kamera wide dan tele, yang mampu merekam di resolusi tertinggi, yaitu 4K 60 fps. Dan dilengkapi juga dengan OIS yang menjadikan hasilnya akan terlihat lebih stabil guys. Sedangkan untuk kamera depannya hanya mempunyai resolusi kamera berukuran 7 megapiksel saja dan hanya mampu merekam di resolusi HD 1080 saja. Walaupun begitu, hasil foto maupun videonya masih kelihatan cakep dan masih enak dipandang. Karena kualitas kamera iPhone itu gak main-main guys, meskipun hanya beresolusi 7 megapiksel saja. Dan hasil perekaman di resolusi HD 1080 menurutku gak jelek-jelek amat, karena hasil videonya masih kelihatan jernih dan natural. Kalau misalkan iPhone XS ini dipakai untuk kebutuhan konten, kalau menurutku ini sudah lebih dari cukup ya guys, karena hasil videonya gak malu-maluin. Hasilnya gak burik sama sekali. Dan ingat, HP iPhone XS ini itu adalah HP iPhone jadul yang dirilis pada tahun 2018. Tapi kualitas kameranya masih bisa bersaing dengan HP-HP terbaru zaman sekarang di rentang harga yang sama guys. Terus untuk yang selanjutnya mari kita bahas ke bagian performance-nya. Performa iPhone XS ini menurutku masih terbilang cukup lancar jaya kalau misalkan dipakai di tahun 2024 ini guys. Buat kebutuhan ringan seperti buka sosial media, scrolling TikTok dan dipakai buat bermain game tipis-tipis, performa iPhone XS ini masih bisa diandalkan. Untuk dapur pacunya itu sendiri, iPhone XS ini menggunakan chipset A12 Bionic yang terbilang masih cukup kenceng buat dipakai di tahun ini. Dan untuk RAM-nya sudah menggunakan RAM 4GB. Dan untuk memori internalnya terdapat beberapa pilihan kapasitas penyimpanan yang kalian bisa pilih. Ada yang 64GB, 256GB, sama 512GB.
Untuk kebutuhan ringan, memang iPhone XS ini masih bisa diandalkan ya guys. Tapi buat kebutuhan berat seperti editing video dan bermain game yang membutuhkan penyimpanan ruang yang cukup besar, yang nge-push performa dari iPhone tersebut, iPhone XS ini sudah tidak lagi disarankan untuk dibeli ya guys. Jadi tinggal sesuaiin aja sama kebutuhan kalian. Dan untuk kekurangan pada iPhone XS ini, kalau misalkan dipakai di tahun 2024 ini, mungkin aku gak bakalan bahas terlalu detail. Karena menurutku cukup banyak guys. Seperti untuk updatean iOS-nya, menurutku iPhone XS ini hanya bisa mentok menerima updatean iOS di iOS 17 saja. Karena biasanya pihak Apple hanya akan memberikan updatean iOS ke HP iPhone tersebut sebanyak 5 kali saja sejak awal perilisannya. Dan juga ada dari segi baterainya. Kapasitas penyimpanan baterai pada iPhone XS ini menurutku kurang banget guys kalau misalkan dipakai di tahun ini. Karena iPhone XS ini hanya mempunyai kapasitas penyimpanan baterai sebesar 2658 mAh saja. Mengikuti bodinya yang menurutku terbilang cukup kecil juga guys. Jadi untuk kebutuhan daily driver pastinya baterai iPhone XS ini gak bakalan bisa bertahan lama. Jadi dipastikan iPhone XS ini gak bakal bisa jauh dari yang namanya chargeran. Apalagi iPhone XS di luaran sana kebanyakan adalah HP iPhone XS bekas. Jadi untuk baterai health-nya pun pasti juga ikutan berkurang selama pemakaian dari pemilik sebelumnya. Sedangkan untuk unit barunya dipastikan sudah susah ditemukan guys. Salah satu penyebab borosnya baterai pada HP iPhone tergantung dari kapasitas penyimpanan baterai, pemakaian iPhone-nya yang terlalu intens, dan juga baterai health-nya. Nah, kalau misalkan baterai health pada HP iPhone kalian masih 100%, maka dipastikan akan lebih awet lagi. Supaya baterai health kalian gak cepat turun, biasanya orang-orang menggunakan chargeran yang original yang sudah bersertifikat MFI atau Made for iPhone. Mau dari merek apapun itu guys. Nah, aku saranin kalian buat pakai chargeran dari merek Ugreen ini. Karena menurut pengalaman aku sendiri, chargeran dari merek Ugreen ini bisa bikin baterai health di HP iPhone XR yang aku pakai jadi gak cepat turun guys. Cuman berkurang 8% saja dari yang awalnya 85% selama pemakaian udah 2 tahunan ini. Awet banget bukan? Nah oke guys, mungkin video kali ini sampai di sini saja. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video aku ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk selalu bantu supportnya ya guys dengan cara ketik like, komen, dan subscribe. See you on my next video. Buscar, 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 buscar,